volume ya, volume 1 dan 2, tapi yang baru ini 2002 ya dicetak ulang. eh, Kemudian menjadi satu volume saja. Jadi ini edisi kedua, kuantitas seismologi. Nah, nanti kita akan belajar sampai untuk yang setengah semester ini ya, dengan saya nanti sampai yang bab 4 sebetulnya. Jadi elastic wave from point dislocation source. Kemudian selanjutnya termasuk surface wave nanti mungkin apa namanya dibahas lebih lanjut oleh Mas Kakak. Cuman kemarin saya melihat ada buku yang cukup baik sebetulnya, ini yang Augenbach. Ini mungkin lebih straightforward. Jadi memang biasanya orang memulai sebelum 3D itu dengan 1D dulu. Jadi di sini kan kalau sudah baca tentunya sudah nangkep sedikit-sedikit ya, bahwa one dimensional ini lebih yang pertama dari sisi kemudahan ya kita menyelesaikan problemnya ya. Jadi in one dimension is subsequently straightforward to examine the equation ya. Jadi lebih mudah ya menyelesaikan, tetapi kita tidak kehilangan konsepnya ya. Jadi untuk yang 3D, kalau langsung 3D memang kadang-kadang agak kompleks ya, karena kita harus masuk ke dalam penyelesaian persamaan gelombang dengan mengakomodasi elastic elastic propertinya. Jadi ada stress dan strain relationship seperti hukum Hooke ya. Nah, stres dan strain-nya itu kan ada hubungannya satu sama lain ya, nggak bisa terpisahkan ya. Jadi kalau kita langsung ke 3D maka agak kompleks ya penyelesaiannya. Maka orang kadang-kadang memulai dengan 1D ya. Eh, Nah, dengan 1D itu tadi ya lebih straightforward. Kemudian 1D elastik teori yang dilinearkan itu eh, dinyatakan ya nanti dalam sebuah persamaan diferensial yang sederhana ya. Persamaan diferensial yang sederhana yang solusinya nanti dapat kita dapatkan secara pendekatan matematika yang sederhana. Jadi dengan cara yang lebih sederhana. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan penyelesaian bahkan yang analitik, ya. Bahkan yang analitik. Jadi dengan persamaan matematik kita dapat menyelesaikan persamaan gelombang. Nah, eh, lebih jauh, Wandi ini pun juga dia sudah bisa memodelkan misalnya fenomena pantulan gelombang, kemudian transmisi gelombang atau refraksi gelombang itu semua juga bisa dimodelkan secara 1D. Jadi nggak usah khawatir meskipun hanya one dimensional approach, tetapi sebetulnya kita bisa mendapatkan semua informasi yang berhubungan dengan fenomena 3D-nya. Ya, jadi ini kenapa Augenbach dia memulai dengan pemodelan gelombang yang satu dimensional. Ya. Kemudian eh, selanjutnya di bab ya bagian kedua ya ini memang biasanya kalau kita mau masuk ke merepresentasikan gelombang seismik ya, kita harus memulai dengan pendekatan yang paling sederhana di dalam fisika, bukan sederhana, pendekatan yang paling dasar ya. Yang paling dasar di fisika yaitu konsep tentang mekanika medium kontinu atau continuum mechanics ya, continuum mechanics. Karena apa? Karena kita akan melihat secara detail kinematik dari molekul-molekul penyusun benda itu ya, jadi benda padat atau solid materials. Yang ini berbeda dengan mekanika yang biasa ya. Mekanika klasik itu kita akan memandang biasanya satu benda ya diwakili oleh sebuah titik misalnya. Sehingga kalau misalnya kita memodelkan sebuah mobil, mobil bergerak ke arah utara, kecepatannya 40 km per jam misalnya, kita menggambarkannya biasanya dalam bentuk titik yang bergerak ke arah utara dengan kecepatan 40 km per jam. Nah,
Di seismologi, karena kita berbicara terkait dengan gelombang yang merambat melalui bumi, itu kita nggak bisa hanya satu titik saja. Karena kita tahu bumi kita kan benda tiga dimensi yang setiap tempatnya itu ada ketidakhomogenan, ya, heterogenitas. Sehingga kalau saya mau memodelkan perambatan gelombang melalui medium bumi, maka mau tidak mau saya harus bisa menganalisis gerakan setiap molekul penyusun bumi. Ya, gambarnya seperti itu. Sehingga mau tidak mau saya harus menggunakan tools kalau di fisika namanya continuum mechanics. Ya. Sehingga kenapa dia mulainya dari situ, dari continuum mechanics. Eh, nah, di sini dimulai dari yang sederhana sebetulnya. Jadi eh, kita mendefinisikan apa itu gerak. Ya. Jadi konsep paling sederhana dari continuum mechanics kan mendefinisikan gerak benda. Nah, teman-teman perlu tahu bahwa di dalam fisika gerak benda itu bisa direpresentasikan menjadi tiga, ya, menjadi tiga jenis. Ya. Yang pertama yang kita kenal nanti dengan displacement, ya, atau perpindahan. Ya, perpindahan. Kalau satu titik partikel ya titik partikelnya berpindah. Kalau benda yang isinya ribuan jutaan partikel ya itu ke semua jutaan partikel itu berpindah. Ya. Jadi namanya displacement. Kemudian yang kedua, gerak benda itu juga bisa direpresentasikan dalam velocity, ya, atau kecepatan gerak. Ya. Yang ketiga, eh, gerak benda itu bisa direpresentasikan dalam bentuk percepatannya. Ya. Jadi ada tiga, displacement, velocity, dan percepatan. Nah, ketiganya kita harus bisa merepresentasikan secara matematik bagaimana deskripsinya. Ya. Jadi itu sebenarnya tujuan dari apa namanya continuum mechanics itulah kita bisa mendeskripsikan secara matematika gerak benda. Ya. Nah, untuk itu kita perlu belajar berbagai macam konsep di dalam fisika, bagaimana kita bisa memandang gerak benda itu. Ya. Ada dua jenis pendekatan ya, nanti akan kita kenal, yaitu pendekatan secara Lagrangian, kemudian yang kedua adalah pendekatan secara Eulerian, jadi secara Lagrange dan Euler. Ya. Masing-masing punya kelebihan dan challenge-nya masing-masing. Ya. Yang biasa digunakan untuk yang kita di seismologi itu kita menggunakan yang Lagrangian. Ya, nanti kita bahas sedikit di sini. Nah, di bagian pertama ini si Augenbach itu menjelaskan bahwa eh, kita bisa mendeskripsikan posisi benda, ya, posisi benda. Jadi untuk bisa mendeskripsikan gerak, misalnya yang pertama tadi perpindahan, pastinya kita eh, perlu informasi terkait dengan posisi bendanya. Karena kalau kita nggak punya informasi itu nggak bisa. Kita mau mendeskripsikan geraknya seperti apa, tapi posisinya di mana? Oh, nggak tahu. Oh, ya nggak bisa. Karena kuncinya adalah kita harus punya posisi pada waktu tertentu. Ya, pada waktu tertentu. Nah, ini kita mungkin agak sedikit pelan saja ya. Jadi kita bahas buku ini. Jadi yang pertama kan terkait dengan gerak benda ya. Jadi pada gerak ya ini sudah langsung masuk ke one dimensional longitudinal motion. Jadi gerak longitudinal satu dimensi. Jadi ada dua jenis kan kalau di gerak partikel ya. Ada yang longitudinal. Jadi dia yang tegak lurus sama yang transverse ya. Atau kebalik ya. Longitudinal itu yang tegak lurus ya. Transverse yang searah ya. Eh, sepanjang lintasan tertentu ya along parallel lines. Kemudian jadi kalau satu dimensi itu kan berarti cuma ada satu ruang ya gerak ya. Jadi hanya ada satu arah saja ya sepanjang satu garis lurus. Kita stop sebentar ya ini ada
Baik, kita lanjutkan ya. Ini kembali ke sini. Jadi untuk bisa mendeskripsikan gerak tadi, motion tadi, maka kita harus bisa mendefinisikan ya, posisi dari titik material itu pada waktu tertentu ya. Jadi suppose the position of material point pada titik P ya pada waktu tertentu ya. Jadi pada saat T sama dengan 0 itu diberikan oleh sebuah koordinat X kapital. Anda perhatikan di sini ya. Nanti kapital dan apa namanya lowercase ya, huruf kapital sama huruf kecil itu ada maknanya kalau di dalam mekanika medium kontinu. Ya. Jadi kapital ini nanti yang kita kenal sebagai koordinat referensi, ya, koordinat referensi, ya, atau koordinat material, material koordinat, ya. Sementara nanti kalau yang huruf kecil itu berarti yang spasial, ya, koordinat, ya. Jadi nanti akan ada dua jenis huruf X yang besar kapital ini, ya, ini dan X. Jadi ini yang material koordinat, ini yang spasial koordinat, ya. Jadi katakan ya CT is equal to zero, jadi pada saat T sama dengan nol didefinisikan oleh sistem koordinat X kapital ini. Ya. Kemudian at later time, T, the position, jadi pada waktu berikutnya, yaitu sama dengan T, yang tidak sama dengan nol itu posisi dari partikel dapat dinyatakan dalam sebuah persamaan 1,1 ini. Jadi X kecil, kemudian sama dengan ya, P ini sebagai fungsi dari X kapital, T. Ya. Tadi X kapital kan koordinat ini kan titik material P. Kemudian ada gambarnya nggak ya? Ini P-nya nggak muncul. Oke, nanti saya gambarkan. Em, ini ya. P X besar X besar T ini ya. Ini sebuah persamaan ya. Nah, the mapping X sama dengan X kecil sama dengan PX besar T ini istilahnya kalau di dalam continuum mechanics adalah eh, pemetaan dari X kapital menjadi X. Ya. Jadi the mapping X kecil ini sebagai fungsi ini is called a material description of the motion. Jadi eh, tadi ya mendeskripsikan gerak benda itu kan harus tahu koordinat mula-mulanya, ya, koordinat awalnya, terus sama koordinat akhirnya, ya, koordinat mula-mula dan koordinat akhir. Nah, kita harus bisa istilahnya ngetrace ya, atau bisa menghitung di setiap pergerakan itu, pergerakan dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan TX gitu. Sehingga nantinya kita akan mendapatkan representasi dari X atau posisi partikel ya pada waktu T sembarang, T berapapun kita tahu. Ya. Jadi inilah konsep dasar sebetulnya di dalam seismologi. Kita kan kalau di seismologi itu perlu eh, apa menghitung ya kalau ada gempa ya. Kalau ada gempa kan kita biasanya dapat seismometer kan, sorry seismogram ya. Kita kalau ada seismogram, seismogram itu kan bentuknya seperti ini ya. Ini seismogram bentuknya seperti ini ya. Nah, sumbu X ini sebetulnya adalah sumbu gerak benda ya, motion ya. Sumbu X, sorry, sumbu Y. Sumbu Y gerak benda, sumbu ini sumbu apa namanya? Ini sumbu X, ini sumbu X, ini X. Ini gerak benda tadi ya yang kita deskripsikan. Kemudian ini T sini nih. Makanya tadi ada fungsi T di situ. Ya. Jadi makanya tadi ada X sama dengan
P tadi kan, X, X besar koma T. Ini ya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa T ini kita harus bisa menghitung di sepanjang waktu, sembarang. Di sini, saya bisa tahu di sini. Ini, sehingga saya harus punya grafik X ini sepanjang waktu T. Ya. Nah, tugas kita nanti di seismologi itu adalah bagaimana menghitung ini. Kalau ada gempa terus menghitung geraknya ini seperti apa. Nanti ada P wave, ada S wave, ada surface wave di belakang dan seterusnya. Jadi tugas kita seperti itu. Jelas ya. Jadi inilah tadi XT tadi itu ya. Eh, inilah tadi si seismogram sebenarnya X ini. X ini motion, jadi bisa nanti displacement, bisa nanti velocity, bisa nanti akselerasi. Ya. Kemudian X dan T ini adalah variabel yang independen ya. This distinction where X and T are independent variable. Is often also called Lagrangian description. Jadi ini juga sering dinyatakan sebagai deskripsi secara Lagrangian ya. Deskripsi secara Lagrangian. Jadi sekali lagi deskripsi Lagrangian itu kadang-kadang disebut juga deskripsi secara material. Deskripsi karena kita memandang setiap titik penyusun material itu untuk dianalisis ya. Nah, equation 1.1, a value of independent variable X identifies the particle for all time, jadi for sepanjang waktu. Ya. Dan dia equals the reference position at the particle. Jadi nilainya adalah relatif terhadap reference position ini. Ya. Kemudian the value of dependent variable, jadi nilai X kecil ini adalah dependent variable, specifies the present position of the particle. Jadi menyatakan X kecil ini posisi saat ini ya dari partikel di mana posisi referensinya itu dinyatakan dalam X ini ya. Jadi itu kira-kira. Nah, selain Lagrangian ya tadi saya sudah sampaikan, saya spill bahwa ada deskripsi yang lain yaitu secara Eulerian description ya. Nah, ini yang kalau tadi material description untuk Lagrangian, kalau yang Eulerian dia namanya spatial description ya. Spatial description. Jadi in this description, which is often also called Eulerian description, the independent variable are t and the position of x. Jadi kalau yang tadi apa namanya variabel bebasnya kan x besar sama t, kalau ini x kecil sama t. Jadi t dan x kecil karena kita di sini bekerja dengan namanya spasial koordinat. Jadi yang x tadi saya sampaikan. Ya. Nah, oke ini close dulu. Nah, nilai dari X kecil dan T ini adalah dideskripsikan oleh persamaan 1.2 ini. Ya, 1.2 ini. Jadi X besar, ya, ini baru kelihatan kan bahwa penulisan X itu ada dua macam. Jadi yang kecil dan yang besar, ya. Nah, masing-masing tadi punya makna, ya, punya makna. Jadi Anda kalau mau sedikit lebih belajar lebih mendalami ini, nanti belajar di continuum mechanics ya. Continuum mechanics, Anda mungkin sudah pernah ya, mendapatkan itu dulu, tapi mungkin sudah agak ingat-ingat lupa. Di situ dijelaskan secara detail terkait dengan mendefinisikan partikel koordinat, mendefinisikan spasial koordinat, reference koordinat, dan sebagainya. Jadi intinya kira-kira itu. Nah, ini mungkin saya percepat saja. Jadi intinya adalah kalau kita sudah punya posisi titik ya yang mewakili atau yang berada di dalam sebuah benda kontinu ya, misalnya bendanya ini. Apa benda ini? Ini bendanya ini, kemudian ada saya videonya nyala nggak? Videonya oh nggak nyala. Bendanya ini, ya, saya mana ya? View. Bendanya ini, ini Pak, view-nya gimana ya? View-nya
Gambar saya nggak ada. View-nya ini my screen. My screen ini. Bendanya ini. Jadi, nah di dalam benda ini kan kita harus nanti mendeskripsikan setiap titik yang ada di benda ini. Ya. Kemudian kita deskripsikan geraknya. Kalau dia cuma bergeser ya, nanti dari titik awal ke titik akhir gitu ya. Jadi bagaimana kita mendeskripsikan posisi ya tadi kan yang X kecil itu di sini ya eh, apa namanya dikurangi dengan titik referensinya atau posisi koordinat referensinya, koordinat referensi yang X besar tadi. Ya, gitu ya. Jadi ada dua cara ya. Jadi kalau yang deskripsi secara Lagrangian tadi, ini yang ini, pokoknya yang kapital itu Lagrangian, kayak yang kecil itu Eulerian. Ya. Jadi ini kalau kita mendeskripsikan perpindahan, jadi dari posisi baru ke posisi referensi, ya, posisi baru ke ini titik referensinya. Ya. Kemudian yang kedua, ini masuk ke deformasi. Ya, jadi ini udah langsung straightforward. Ya. Jadi di dalam mekanika klasik, biasanya kalau kita mendeskripsikan gerak, itu bendanya dianggap tidak berubah, bendanya tetap. Nah, di continuum mechanics tidak, karena bendanya itu dia mengalami perubahan, baik itu perubahan bentuk ya kalau dia secara mekanik maupun perubahan nilai parameter fisikanya ya. Misalnya kalau temperatur ya seiring waktu bergerak dia temperaturnya berubah gitu ya. Kalau berbicara misalnya kuat eh, medan ya misalnya magnetik atau medan listrik itu dia berubah ya. Jadi artinya parameter fisikanya tidak tetap ya. Di awal dan di akhir dia ada perubahan. Nah, ini dikatakan the purely one dimensional motion of an element is depicted by figur 1.1. Jadi inilah kira-kira bagaimana di dalam kenyataannya gerak benda itu biasanya diikuti dengan perubahan bentuk. Ya. Yang tadinya bentuknya seperti ini ya menjadi bentuknya lebih panjang ya. Bentuknya lebih panjang seperti ini. Jadi yang tadinya seperti ini menjadi ini. Nah, perhatikan, ini ada beberapa parameter ya yang tadi sudah kita bahas ya. Jadi posisi awal ya, posisi awal ini kan X besar tadi ya sebagai reference. Kemudian ini lebar bendanya itu delta X. Ya. Kemudian dia setelah mengalami perpindahan, setelah mengalami perpindahan dia berada di posisi yang baru nih, X kecil ini. Kemudian lebarnya juga berubah menjadi delta X ini. Ya, ya. Perhatikan. Nah, maka dengan ilustrasi ini kita bisa mendeskripsikan eh, gerak bendanya ya, sorry, gerak dan mengalami perubahan bentuk ya atau deformasinya. Jadi deformasi dari benda itu dapat dinyatakan oleh limit dari ini. Ya, jadi nilai delta X yang kecil ini dikurangi delta X yang besar yang ini dibagi dengan delta X. Jadi dikurangi dengan lebar awalnya, mula-mulanya, delta X besar. Kemudian kalau ini dilimitkan ya dengan delta X, maaf, delta X sama mendekati 0, maka dia dapat dinyatakan dalam persamaan ini, DODX ini. Ini yang disebut dengan gradien perpindahannya. Ya, gradien perpindahan. Jadi gradien perpindahan adalah mengukur the deformation in material coordinates ya, atau mengukur deformasi di dalam koordinat material. Berarti di Lagrangian koordinat tadi. Ya. Nah, sebetulnya ini berlaku juga untuk benda tiga dimensi, ya deformasi pada benda tiga dimensi. Tinggal nanti
X-nya ini kan dia kalau yang satu dimensi cuma satu arah saja ya. Tapi yang tiga dimensi nanti dia tiga arah, arah kartesian, tegak lurus jadi X, Y, dan Z-nya. Ya. Jadi uh, in three-dimensional deformation, it is more convenient to take the difference between squares of length elements as measure of deformation. Jadi nanti akar kuadrat ya dari selisih panjang masing-masing. Jadi dijumlah kuadratkan. Ya. Nah, ini leads to Lagrangian strain tensor. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa deformation itu sebetulnya tidak lain dan tidak bukan adalah per- apa namanya regangan ya, regangan dari benda atau strain. Ya. Sehingga di sini strain tensor ya bisa didefinisikan ya. Kalau dia Lagrangian itu dinyatakan oleh persamaan 1,6 ini. Jadi setengah dari limit yang persamaan 1,5. Ya. Tapi ini dikuadratkan semua. Jadi ketemunya adalah persamaan 1,6 DU per DX besar ditambah setengah DU per DX besar dikuadratkan. Ya. Nah, persamaan inilah yang apa namanya menyatakan ya atau didefinisikan sebagai deformasi untuk konfigurasi yang undeformed configuration. Jadi eh, apa namanya mendeskripsikan perubahan bentuk dari sebuah benda ya atau solid material. Nah, ini yang Lagrangian deformation ya. Nah, kita juga bisa mendeskripsikan dalam bentuk yang spasial koordinat atau yang Eulerian description. Ya. Eh, Persamaannya adalah tinggal menggantikan yang X besar itu menjadi yang di atas ini sebetulnya. Nah ini, X besar, ini kan relasinya ada di sini sebenarnya. Ini, sebentar. Jadi dia resiprokal ya, U dan X ini. Nanti tinggal digantikan. Ini tidak dijelaskan di sini ya. Tapi kalau di buku-buku continuum mechanics itu nanti dijelaskan bagaimana kita bisa mendeskripsikan dalam bentuk Lagrangian dan dalam bentuk Eulerian. Oke, jadi intinya kalau kita bisa mendeskripsikan posisi tadi ya, kita bisa mendeskripsikan perubahan posisi ya. Kalau kita bisa mendeskripsikan perubahan posisinya, saya bisa mendeskripsikan deformasinya pada benda solid ya, solid material. Nah, tadi kembali ada tiga cara ya mengungkapkan gerak benda ya. Tadi yang displacement, kemudian yang perubahan secara time ya. Perubahan secara time dari posisi benda ya. Nah, perubahan secara time dari posisi benda itu nanti kita kenal sebagai velocity atau particle velocity kalau kita berbicara pada Lagrangian system ya. Jadi kita sudah mengenal ya bahwa kecepatan itu adalah laju perpindahan ya. Jadi kalau velocity of material particle adalah time rate change of x ya. Jadi laju dari x tadi fungsinya ini. Jadi kalau kita mau mendapatkan v-nya ya v-nya berarti adalah turunan dari fungsi ini ya atau persamaan 1,7 ya. Nah, nanti tinggal kita masukkan persamaannya ke situ. Nah, ada dua sama juga untuk mendeskripsikan kecepatan ya atau velocity yaitu secara Lagrangian 1,1,7 dan secara Eulerian 1,8 ini ya. Jadi kita bisa mendeskripsikan kalau tadi posisi partikel secara Lagrangian dan Eulerian, velocity juga kita bisa mendeskripsikan secara Lagrangian dan Eulerian ya. Kemudian apa namanya? Selain dia apa namanya berubah ya sebagai fungsi waktu dari eh, partikel penyusun ya bendanya ya atau titik-titik penyusun partikel benda itu, maka selama dia berpindah ya berpindah dia ada kecepatan dia ada perubahan dari
benda tersebut. Itu juga sifat fisiknya dia berubah semuanya. Nah, ini yang nanti kalau di geofisika kita akan gunakan di dalam melakukan pemodelan dari konveksi kerak bumi. Ya. Konveksi kerak bumi nanti lebih kompleks lagi karena berbeda dengan pemodelan gelombang seismik yang sekarang kita pelajari ya, di mana materialnya itu tidak berubah ya, istilahnya materialnya tetap. Ya. Sementara kalau yang nanti kita berbicara convection itu kan selain apa namanya perpindahan dari eh, bendanya, tapi juga molekul-molekulnya juga turut berpindah. Ya. Kalau yang gelombang seismik tidak, dia sebetulnya bendanya tidak berubah, berpindah ya. Cuman gerak partikelnya aja yang sebagai fungsi waktu dia berubah-ubah. Ya. Ya meskipun ada perpindahan tapi nggak terlalu besar ya. Kalau di seismologi biasanya hanya di dekat zona sumber gempa kita melihat adanya pergeseran dari titik partikel dari posisi semula ya. Tapi umumnya tidak. Umumnya kalau teleseismik ya gempa yang jauh jaraknya itu tidak ada perpindahan dari materialnya itu ya. Nah, kalau di konveksi ya, itu memang materialnya terus berpindah ya. Jadi selain di dalamnya ada gerak ya, bendanya sendiri juga bergerak gitu. Nah, itu menjadi lebih rumit. Kalau di seismologi enggak sekali lagi. Jadi yang bergerak adalah partikel penyusun dari benda itu di dalam partikel di dalam benda itu ya. Misalnya tanah gitu ya. Terus kalau dia getar itu sebetulnya yang bergetar ya partikel penyusun tanahnya. Tapi begitu getarannya hilang ya dia tetap di situ. Ya. Kalau yang konveksi tidak, dia bergerak dan berpindah. Nah ini tadi saya bilang di seismologi juga sebenarnya seperti itu, tapi hanya terjadi di dekat sumber. Di dekat sumber ada namanya static deformation, jadi deformasi statik ya, deformasi permanen yang terjadi setelah gempa. Jadi Anda perlu tahu bahwa setelah terjadi gempa, sebenarnya patok-patok kalau kita misalnya bayangkan di permukaan bumi ada patok-patok gitu ya. Misalnya patok pengukur jalan ya kanan kiri itu bisa berubah posisinya. Sehingga kalau patoknya berubah kan kita bisa membayangkan sebetulnya kalau setelah ada gempa itu, apalagi gempa besar, itu kalau saya punya sawah ya, misalnya saya punya sawah 1 hektar misalnya, maka setelah gempa itu sawah saya luasnya kalau diukur ulang secara presisi itu mungkin tidak lagi 1 hektar, bisa jadi sedikit lebih besar atau bisa jadi menyusut luas tanah saya. Ya. Ini yang jarang dibahas ya, apalagi kalau sering terjadi gempa, itu tanah kita akan berubah terus itu. Ya. Kalau kita di zona kompresional, itu kita punya tanah seiring waktu akan menyempit itu, karena mengalami kompresi. Tapi kalau di zona yang dilatasional, seiring waktu kita untung karena tanahnya semakin besar. Ya. Jadi apa namanya? Di dalam seismologi itu juga terjadi. Jadi ada yang disebut dengan material derivatif ini, ya, dari persamaan perpindahan atau U ini ya. Dinyatakan oleh persamaan ini apa namanya 1.9 ya. 1.9 express the total of or material derivative of U ya. The operation expressed by Zeeman is denote by persamaan dt ini, d besar dt ini ya. Ini adalah persamaan turunan parsial ya sebagai fungsi waktu dan sebagai fungsi jaraknya spasial ini. Ya. Inilah yang nanti kita kenal sebagai persamaan apa namanya material derivatif. Ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah yang terakhir itu adalah terkait dengan deskripsi percepatan dari partikel penyusun bendanya. Ya. Jadi ada 3 jenis ya, displacement, velocity, dan percepatan. Nah percepatan didefinisikan sebagai turunan dari kecepatan sebagai fungsi waktu. Ya. Jadi if the particle velocity is known as the function of position and time, we have the spatial description. Jadi kita bisa mendapatkan nilai percepatannya ya, yaitu menurunkan kecepatan ya sebagai fungsi dt ini tapi di dalam material derivatif. Jadi material derivatif itu berarti derivatif baik itu fungsi waktu maupun fungsi spasialnya ya.
The second term in right hand side of 1.12 is called the convected part of the acceleration. Jadi ini bagian apa namanya convected dari percepatan. Ya. Kira-kira seperti itu. Jadi ini penjelasan singkat terkait dengan bagian satu. Ya. Kemudian ini nanti menjadi dasar dari bagaimana kita mendeskripsikan persamaan gelombang satu dimensional. Ya. Persamaan gelombang satu dimensional yang bisa atau sudah cukup ya untuk memodelkan misalnya gelombang pada tali. Ya. Nanti kalau kita sudah bisa mendapatkan deskripsinya, maka kita bisa memecahkan kalau ada tali kemudian diganggu dengan gaya tertentu, maka bentuk gelombangnya itu akan seperti apa, ya, akan seperti apa. Nanti bisa kita modelkan. Nanti akan ada di bawah. Nah, sebelum itu nanti kita membicarakan terkait dengan kelestarian massa dan momentum ya, conservation dari massa ya, maupun conservation dari momentum. Karena itu menjadi eh, apa namanya constraint ya di dalam fisika ya, bahwa apa massa ini dia tidak mengalami perubahan ya. Jadi kita mengasumsikan bahwa pada saat terjadinya perambatan gelombang seismik itu maka massa penyusun buminya dia tidak mengalami perubahan ya, dia tetap. Sehingga itu menjadi konsiderasi di dalam nanti kita mendeskripsikan persamaan gelombangnya ya. Harus memasukkan syarat batas itu kelestarian massa dan kelestarian momentum. Ya. Nah, balance in momentum ini. Kemudian, nah, pada akhirnya nanti kita akan sampai di sini di equation of motion dalam deskripsi secara Lagrangian ya, dinyatakan oleh persamaan 1.23. Jadi inilah yang kita nanti kenal sebagai persamaan gelombang satu dimensional ya. Jadi sebuah konstanta kuadrat ini nanti akan menjadi apa namanya parameter yaitu kecepatan ya, c besar kuadrat turunan parsial 2 kali dari u ya, dibagi dengan turunan parsial 2 kali dari x ya, dx besar ya, ini sama dengan d kuadrat u dibagi dt kuadrat. Jadi inilah persamaan 1.23 itu kita kenal sebagai persamaan perambatan gelombang seismik. Nah, konstanta ini C ini sama dengan seper rho, yaitu densitasnya, kemudian turunan dari nilai ini apa namanya stres ya, sini ya, T. Nah, ini nanti akan dideskripsikan ya sebagai konstanta elastiknya. Ya. Jadi nanti kecepatan gelombang seismik, ya, kecepatan gelombang itu nanti sangat dipengaruhi oleh yang suku sebelah kanan ini. Suku sebelah kanan ini akan nanti menyatakan atau berhubungan dengan sifat elastik bendanya. Ya. Jadi nanti ada modulus atau konstanta elastik ya, yang kita kenal misalnya ada modulus bulk, modulus shear wave modulus, ada rasio Poisson dan sebagainya. Kemudian juga dipengaruhi oleh densitasnya, densitasnya ini. Jadi dari sini kita bisa membayangkan bahwa nantinya kecepatan gelombang itu pasti akan dipengaruhi oleh sifat fisis dari batuannya. Ya. Secara sederhana kita membayangkan kalau batuannya itu semakin padat, ya dia semakin apa namanya, semakin cepat ya perambatan gelombangnya di situ. Batuannya semakin lunak, maka kecepatan gelombangnya juga akan semakin kecil, semakin turun. Ya. Nah, itu berhubungan erat dengan konstanta elastik dan densitas dari material penyusun bumi. Ya. Jadi ini kira-kira. Jadi yang pertama itu kita sudah bisa mendeskripsikan gerak benda ya, eh, benda kontinu ya dalam hal ini yang nantinya itu berasosiasi dengan persamaan gelombang seismik. Ya. Nah, ini nanti mungkin bisa dibaca lebih detail ya terkait dengan bagaimana pada akhirnya nanti kita ingin mendapatkan gambaran, misalnya saya punya parameter nilai tertentu, terus nanti
bagaimana kita bisa menghitung nilai displacement-nya. Displacement-nya tadi yang kita apa namanya lihat sebagai seismogram ini, ya, sebagai fungsi waktu. Ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian nanti akan muncul eh, beberapa syarat batas ya, karena kita tahu bahwa gelombang seismik itu hanya merambat pada medium padat saja atau solid material. Ya. Sementara begitu kita sampai di permukaan tanah ya atau permukaan bumi, maka di atasnya itu sudah udara ya, sudah udara sehingga gelombang seismik tidak bisa merambat di situ. Ya. Nah, apa yang terjadi kalau ada permukaan berupa udara? Ya. Nah, ini nanti menjadi pembahasan tersendiri di seismologi. Makanya ada yang disebut dengan Hall space subjected to uniform surface tension. Jadi, apa yang terjadi kalau apa namanya muncul syarat batas berupa sebuah permukaan ya, yang di atasnya adalah udara. Ya. Jadi kalau yang tadi kan kita mendeskripsikan seolah-olah ini tanpa batas ya. Jadi kita mendeskripsikan gerak, posisi, kemudian di situ ada velocity, ada akselerasi di dalam bumi. Sembarang kita bisa posisikan di manapun. Tapi begitu di permukaan karena interaksi gelombang seismik kan nanti tentunya dari bawah bumi kan ada sumber kemudian merambat pasti nanti sampai menuju permukaan. Nah, kita harus bisa mendeskripsikan apa yang terjadi di atas permukaan itu, ya, di atas permukaan itu. Makanya di sini ada pembahasan tentang Hall space, ya, Hall space. Jadi kalau ini ada apa namanya, ada misalnya energi dari gelombang seismik ya, yang P sebagai fungsi T ini ke kanan ini. Nah, kemudian kalau ada syarat batas ini, Hall space ini apa yang terjadi? Ya. Apa yang terjadi. Nah, kita harus masuk lebih dalam ke deskripsi terkait dengan stres, ya, terkait dengan stres, ya. Atau kadang-kadang kalau dia dibagi dengan luas apa namanya gayanya, ya itu kita sebut sebagai traksi atau traction. Jadi di sini nanti kita akan belajar bagaimana menghitung traksi akibat ada gaya yang ketemu dengan hal space, ya, ketemu dengan udara. Ya. Nanti kita harus menghitung itu. Ya. Nah, nanti kita akan sampai ke deskripsi terkait dengan normal stres, jadi stres yang tegak lurus oleh permukaan benda, dan nanti akan ada shear stress, jadi stres yang dia searah dengan apa namanya arah luasan bendanya yang dikenai gaya itu. Jadi kalau saya ada ini ada gaya ya, nanti ada yang normal, tegak lurus, jadi tergantung anunya arahnya kemana dia. Ada yang shear, shear ada dua nanti, yang tegak lurus dan yang jadi sebenarnya nanti representasi dari stres ya pada benda kontinu itu nanti akan sangat kompleks karena melibatkan tiga arah. Ada yang normal, ada yang sejajar. Ya. Di semua titik nanti akan di sini juga jadi di semua titik itu nanti kita akan punya komponen yang normal dan yang sejajar. Ya. Sehingga nanti akan ada indeks yang menyatakan komponennya kemana, ya, strain komponen, ya. Nah, untuk satu dimensi, ya, maka kita hanya punya satu indeks saja, jadi pada satu arah atau single komponen saja, ya, pada arah tertentu, ya. Nah, untuk single komponen dari strain ya atau deformasi itu dinyatakan oleh persamaan itu. Jadi du per dx, ya. Dengan u adalah representasi dari displacement itu. Ya. Nah, tadi kami sampaikan bahwa di dalam mendeskripsikan persamaan gelombang tadi ada konstanta C, ya kan? Nah, konstanta C itu sebenarnya isinya adalah ini, ya. Isinya adalah ada koefisien dari eh, parameter elastik ya. Jadi ada lambda dan mu, ya.
lambda dan mu. Jadi lambda itu adalah apa, modulus lama ya, lama modulus ya. Kemudian mu adalah shear modulusnya, shear modulusnya. Sehingga kalau kita sudah bisa mendapatkan apa namanya persamaan gelombang ini, kemudian kita bisa menghitung stresnya, kita bisa menghitung nilai di Hall space ya, di batas antara yang ada materialnya bumi dan yang di atas material. Ya. Nah, nanti di dalam syarat batas itu maka kita akan mendeskripsikan nilainya berapa. Jadi pada saat di syarat batas ya, biasanya di permukaan itu kita deskripsikan di posisi X sama dengan 0. Ya. Biasanya kita akan mendeskripsikan apa namanya titik referensinya di 0. Ya. Kalau di apa namanya aplikasi sehari-hari kita referensi adalah di eh, apa namanya permukaan air laut ya, min sea level. Ya, min sea level itu artinya di ketinggian 0. Ketinggian 0. Jadi ketinggian di permukaan bumi itu titik referensinya adalah min sea level. Ya, disitulah nolnya itu. Ya. Nah, nanti kita akan membuat beberapa syarat-syarat batas ya, di mana di titik permukaan itu Hall space itu dia karena di udara tidak bisa merambat ya gelombang seismik, jadi tidak ada perpindahan material karena memang di situ tidak ada materialnya. Maka kita membuat syarat batas dia nilainya adalah nol ya di eh, apa namanya di Hall space itu ya. Jadi baik itu displacement dan velocity-nya dia sama dengan nol. Nah, dari situ biasanya kita kemudian bisa menyelesaikan persamaannya ya dengan syarat batas itu sehingga nanti menghasilkan solusi dari persamaan gelombang. Ya. Kira-kira seperti itu. Nah, nanti ada syarat batas ya ini ya. Jadi nanti ini kita consider kalau nanti kita menghitung ya nilai U ini adalah di mana kalau dia di bagian apa namanya istilahnya setengah tak berhingga ya infinite space. Kalau space itu kan artinya yang di atas bumi yang nol ini, yang nggak ada materialnya, ya. Sama yang di bawah, ya. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan ini menjadi boundary condition, ya. Kemudian kalau kita selesaikan nanti kita bisa mendapatkan persamaan gelombang yang sudah mengakomodasi atau sudah berlaku di semua tempat, ya. Termasuk kalau dia sampai di syarat batasnya, ya. Inilah yang nanti akan mendefinisikan gelombang-gelombang baru yang kita nanti kenal sebagai gelombang permukaan apabila dia mengenai syarat batas. Tetapi dalam konteks seismologi ini yang kita akan pelajari nanti adalah apa yang terjadi dengan amplitude gelombang ketika mencapai syarat batas itu. Apakah dia apa namanya nilainya kemudian menjadi nol pada saat di syarat batas atau dia punya nilai tertentu, ya, yang sama dengan nilai sebelumnya. Jadi nanti akan sampai ke situ. Ya, mungkin masih agak abstrak ya, tapi nanti kalau kita contohkan ya secara langsung, memang biasanya kalau seismologi kuantitatif itu pasangannya adalah seismologi computational ya. Karena dengan cara memodelkan ya secara komputasional itulah kita punya gambaran terkait dengan gelombangnya itu seperti apa. Ya. Tapi kalau tidak ada komputasinya nanti masih abstrak, jadi hanya persamaan-persamaan saja. Tetapi ini tuh sebetulnya seperti apa sih grafik dari persamaan itu kita nggak bisa memodelkannya. Ya. Jadi nanti akan kita coba dari persamaan seperti ini ya, analytic solution itu kita akan mencoba mendeskripsikan grafiknya itu seperti apa. Ya, pelan-pelan. Jadi ini saya scan saja dulu dari yang atas, hanya penjelasan secara global saja. Tapi nanti cerita detailnya Anda bisa cermati di buku ini, di naskah itu. Nah, selanjutnya nanti kita tadi ketika ada Hall space, ada permukaan ya, bumi ya, di mana ada udara di situ yang tidak merambatkan gelombang seismik, akan terjadi peristiwa kalau di dalam gelombang ada refleksi, ada transmisi. Ya. Nah, seberapa besar refleksi dan transmisinya itu nanti juga sangat ditentukan oleh sifat dari elastisitas
materialnya. Ya. Dan ini di seismologi sangat penting sekali karena dari sinilah nanti kita bisa mendefinisikan jenis bendanya. Ya. Jenis bendanya itu apa? Hanya dengan melihat koefisien refleksinya. Ya. Karena nanti kita akan mengamati setiap detail dari waveform ini ya, naik turunnya ini. Ini sebenarnya nanti dia bercerita terkait dengan eh, apa yang ada di dalam bumi sana. Ya. Karena ini adalah perambatan dari sumber ke receiver yang seiring waktu dia punya cerita masing-masing. Jadi bagian awal ini cerita apa namanya, apa yang terjadi di sumbernya misalnya. Kemudian seiring waktu dia semakin mendekati ke receiver, itu semua cerita itu terekam di sini, ya. Lapisan-lapisan bumi terekam di sini. Jadi ketika dia menghadapi atau terkena ini lapisan Hall space tadi, nah dia akan ada pantulan yang kuat, ya. Nah, pantulan yang kuat itu nanti tergantung. Kalau medium yang dilalui itu semakin tinggi kecepatannya, ya, maka dia akan, nah pantulannya apakah dia apa namanya naik dulu terus turun atau turun dulu terus naik. Nah, itu semua ada ceritanya ya. Semua nanti tergantung dari sifat dari elastic properties di antara bidang batas itu. Jadi sebelum dan sesudahnya. Jadi yang mengontrol bentuk gelombang ini nanti berarti adalah lapisan-lapisan yang ada di dalam tanah. Karena Hall space tadi tidak hanya diartikan kalau ada permukaan saja ya, tapi kalau ada perubahan litologi itu juga ada muncul lagi Hall space. Ada perbedaan litologi lagi atau jenis batuan nanti muncul Hall space dan sebagainya. Jadi nanti ini akan kita pertimbangkan. Jadi reflection dan transmission dari gelombang itu. Ya. Kemudian jadi nanti ada porsi yang dia ditransmisikan. Jadi kali ini gelombang datang, ada porsi yang ditransmisikan, ada porsi yang dipantulkan. Nah, rasio ini dipantulkan dan di apa namanya diteruskan ya. Ini nanti cerita terkait dengan sifat medium ya di sebelah kanan dan kiri ini. Ya. Jadi nanti kita bisa menggunakan seismologi ini untuk bisa mendalami struktur bumi ini dengan sangat akurat ya. Karena semua cerita yang menjelaskan terkait dengan sifat benda di bawah tanah itu nanti terrepresentasikan dari setiap getaran ya yang kita rekam di dalam seismogram tadi ya. Nanti kita bisa menghasilkan grafik seperti ini ya. Dan ini nanti menyatakan hubungan antara apa namanya bagian yang ditransmisikan dan bagian yang dipantulkan. Kemudian tadi sudah sampai ini. Oke, kemudian di dalam seismologi nanti kita juga akan belajar bahwa ternyata energi yang dirambatkan ya pada medium bumi itu nanti tidak merata dia, ya. Tidak merata ke segala arah sama, ya. Tetapi akan ada eh, porsi-porsi tertentu yang dia nanti mempunyai nilai yang lebih besar dibandingkan yang lain. Ya. Namanya ini kan pola radiasi gelombang seismik. Jadi pola radiasi itu dulu kita belajar di gelombang elektromagnetik ya ketika membahas antena, ternyata juga berlaku di seismologi. Jadi kalau ada sumber gempa itu ternyata tidak semua energinya itu dipancarkan merata di sekeliling sumber itu ya, tetapi dia mempunyai pola tertentu yang sesuai dengan karakteristik dari patahannya itu seperti apa. Ya. Jadi nanti kita belajar tentang distribusi energinya itu bagaimana di dalam gelombang seismik. Jadi begitu nanti kita tadi baru kita concern terhadap amplitudo ya naik turun, kita belum consider secara spasial 3D-nya seperti apa. Nah itu nanti juga akan diatur ya. Jadi tadi kita baru concern ini kan naik turun, tetapi tinggi rendahnya seberapa itu belum. Nah, itu nanti secara spasial dia akan mempunyai pola yang diatur oleh tadi jenis patahannya dan tentu saja material penyusun
medium buminya. Ya, kira-kira seperti itu. Nanti ada di sini, kemudian, nah ini sebuah konsep yang penting juga bahwa dari sisi seismogram ya, kalau kita berbicara ini ya seismogram, itu kan kalau dalam sinyal processing, kalau saya punya sinyal seperti ini, maka secara otomatis feeling saya mengatakan bahwa ini sebetulnya adalah superposisi dari banyak monokromatik wave ya. Jadi gelombang monokromatik yang frekuensinya tunggal yang dijumlah-jumlah ya. Inilah yang disebut dengan Fourier konsep ya. Fourier konsep ya, Fourier series atau Fourier integral itu sebenarnya adalah bagaimana kita bisa membreakdown sebuah persamaan periodik ya, atau fungsi periodik menjadi unit-unit eh, fungsi harmoniknya ya. Unit-unit fungsi harmoniknya atau harmonic function ya. Seperti ini. Jadi kalau saya punya fungsi ya ft ini, saya bisa membreakdown menjadi unit-unit fungsi harmoniknya dalam cosinus dan sinus ini. Ya. Jadi ini konsep yang sangat luar biasa yang sekarang masih diterapkan ya di dalam pengolahan sinyal digital. Fourier transform ini atau Fourier series ini adalah cara kita untuk merepresentasikan sebuah gelombang ya secara umum yang periodik ya, periodic function itu menjadi superposisi atau jumlahan ya ini ya, superposisi dari harmonic functionnya, baik itu sinus maupun cosinus. Ya. Sembarang fungsi. Jadi Anda nggak usah khawatir kalau punya fungsi sekompleks apapun, sejatinya dia hanya jumlahan dari fungsi harmonik ya, yang frekuensinya tunggal. Ya. Jadi ini dijelaskan, diturunkan bagaimana cara menghitung masing-masing, ya, sehingga nanti kita bisa mendapatkan nilai harmoniknya. Jadi sebenarnya jumlahan dari banyak ini. Ada harmonik yang fundamental, yang satu, dua, dan seterusnya. Ini Fourier integralnya seperti ini. Ini sampai di sini. Oke, jadi kira-kira gambaran besarnya seperti itu. Jadi ini ada beberapa problem hanya untuk menambah pemahaman saja terkait dengan bagaimana kita mendeskripsikan gelombang seismik satu dimensional. Ya. Nah, besok kita akan mencoba melihat ya secara lebih praktikal ya dari persamaan-persamaan ini itu terus representasinya seperti apa secara grafikal ya, secara grafis. Besok kita pandu ke arah sana. Mungkin itu saja ya dari apa namanya materi minggu ini. Nanti saya share yang materi berikutnya. Kita mungkin masuk ke, saya kira pakai yang akhiri cat ini saja. Kita masuk ke representasi dari sumber seismik ya. Sumber seismik ya, karena tadi kan asumsinya belum ada sumber. Jadi betul-betul kalau ada benda kontinu tadi, kemudian ada gangguan. Kita nggak tahu gangguannya, tapi pada satu titik ada gangguan. Nanti apa yang terjadi dengan gerak partikel penyusun benda kontinu itu ya. Nah, nanti besok kita akan belajar apa namanya? Kalau sumber seismik itu apa sesungguhnya deskripsinya atau definisinya ya. Nanti kita akan belajar berbagai macam representasi dari sumber seismik. Ada yang single force, kemudian ada yang apa namanya? eh, double couple, single couple, dan seterusnya. Jadi besok kita akan belajar sampai ke sana. Mungkin itu untuk hari ini ya. Besok kita lanjutkan yang representasi secara eh, apa namanya dengan perhitungan komputer. Ya. Nah, ini mungkin lama-lama Anda harus mulai agak aktif ya nanti modelnya seperti yang kemarin saya share materi, kemudian besok gantian Anda yang cerita gitu ya. Jadi ini saya hanya sedikit memberikan gambaran ya untuk materi yang sebenarnya masih yang sederhana, yang one dimensional. Tapi besok kita mulai yang agak sedikit kompleks sedikit, belajar yang representasi sumber. Kemudian nanti setelah itu kita merepresentasikan bagaimana mendeskripsikan gerak benda itu kalau sumbernya tertentu ya. Misalnya ada yang double couple itu seperti apa, yang single couple seperti apa. Makatan, matur suwun, sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Baik.